Jadi memang ada beberapa masukan juga terkait ke depannya kalau memungkinkan melakukan pembangunan itu merata sampai ke daerah-daerah perbatasan. Dan itu saya rasa juga bukan hal yang sulit. Itu kan tergantung kebijakan, arah kebijakannya, pemimpin ke depannya seperti apa. Ya mereka juga pengen dong diperhatikan seperti di tengah kota. Kami bersama di situ, kita sampaikan bahwa kita itu membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi orang di luar Kota Bogor juga, orang di luar pemerintahan untuk sama-sama membangun di Kota Bogor. Apalagi kalau dia sudah berinvestasi di Kota Bogor. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Widi Enaldi dalam program Tribun Talk edisi menuju Balai Kota Bogor. Sudah hadir bersama kami Rena Dafrina, calon wali kota Bogor 2004 dari PDIP. Halo Teh Rena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Sehat? Baik Dinda. Asik, oh Kanda ya. Makasih ya udah hadir ya. Sama-sama. Aduh, lama banget. Tapi udah dengan aura studio ini udah sering kan? Udah sering. Tahun lalu. Tahun lalu terakhir sebagai Kepala Dinas PUPR. Yes. Sekarang betul. sebagai warga sipil biasa. Iya, karena sudah OTW mengundurkan diri. OTW mengundurkan diri. Mbak langsung nih, Ya. aku mau nanya gini. Kayak orang pacaran. Oke. Ini lagi pacaran nih. Oke. Berarti ada jadiannya kan? Oke. Ngomong-ngomong sama Bang Tendi, tulisannya kapan jadiannya sih? Jadiannya, aduh, kasih tahu nggak ya? Kepo ya? Kepo dong. Ya, ada pertemuan lah sebelumnya Iya. itu. Pertemuannya di DPC pada Iya. saat itu ketika saya ke DPC Hmm. dan diminta berlayar dari PDIP dan berpasangan dengan kader PDIP sendiri. Pilihan jatuh kepada beliau. Pilihannya kepada Sesimpel Teddy. itu. Satu usia lagi ya? Yes, 44 tahun, Iya sama guys. ya, 44 tahun. Kelahiran 80. Tapi udah ketemu nih chemistry-nya nih? Dapat insya Allah. Insya Allah dapat. Mbak, ini Yes. agak fenomenal juga nih. Kenapa saya kemarin ngotot? Ayolah ngobrol Iya, gitu. agak loh. sedikit maksa ya guys. Iya, aku juga karena penasaran. Kita penasaran. Mungkin publik juga penasaran ya. Juli kemarin nih, tiba-tiba kita dapat kabar seorang Rena, Kepala Dinas PUPR, mengajukan Cuti cuti. di luar Naon ya tanggungan gitu negara. kan. Apa gitu kan tiba-tiba cuti. Lo nggak ada hujan, nggak ada angin gitu kan. Ternyata sinyalemen dinamika politik besoknya kok muncul. Oke. Iya kan, Yes. sahabat Rena. Memang perjalanannya secepat itu kah ketika tiba-tiba dia menjelang akhir, Yes. Mbak Rena ujuk-ujuk langsung ngambil cuti, terus tiba-tiba beberapa hari kemudian muncul gambar-gambar. Emang benar saat itu sudah memang mau maju atau apa sih? Iya. Jadi memang ada beberapa proses sebelumnya yang mungkin tidak terlalu kelihatan di publik. Iya. Kelihatannya itu ketika saya mengajukan cuti kepada Pak PJ Wali Kota dan Iya, saya iya. sampaikan ke teman-teman media. Tapi sebelumnya itu pasti saya harus minta izin dulu sama suami saya, sama Iya, keluarga iya, saya, iya. sama ibu Betul. saya. Iya. Izinnya keluar, dapat restu, berarti kan segala dampak resiko yang akan nanti dihadapi itu Iya. kan kembalinya kepada saya pribadi dan keluarga. Jadi makanya pertama kali yang saya harus minta izin itu adalah kepada suami saya. Kepada suami dan suami mendorong ya. Dan suami saya mendukung, Mendukung ya. lahir batin. Tapi kan sebelum meminta izin suami pasti kan ada yang mendorong juga lah. Ya, Artinya nggak ujuk-ujuk dong. enggak. Kira-kira siapa sih sosok-sosok yang mendorong tiba-tiba, lu maju deh, gitu loh, lu punya potensi gitu kan, seperti itu gitu kan, untuk Kota Bogor loh, gitu kan. Apalagi kan dari sisi pengalaman ya, sebagai orang birokrat, kemarin sebagai Kepala Dinas PUPR, Yes. dari mulai lurah yang Yes. dulu viral lurah cantik gitu kan, yang bikin tribun, kita naikin nama tribun, terus jadi camat,
pencapaiannya secara karir kan meningkat banget tuh, langsung kepala dinas PUPR yang memang pertama kali kepala dinas yang dipegang oleh cewek kan, Iya. seperti itu. Ujuk-ujuk tiba-tiba seperti itu kan, Iya. masuk ke dunia politik. Iya. Dorongan-dorongan apa sih sebenarnya? Yang jelas saya didorong dengan orang-orang terdekat saya, teman-teman sejawat saya, atasan langsung saya juga kan. Kemudian daripada netizen-netizen yang ada di media sosial saya selalu mendoakan, Bu, gimana Bu kalau maju Bu, gimana? Padahal pada saat-saat sebelum-sebelum itu ngapain juga kan. Pikiran nggak sih masuk dunia politik? Awalnya enggak. Awalnya enggak? Enggak. Tapi ada tawaran lah ya? Tawaran politik sih enggak, cuman yang jelas nawaitunya ada. Nawaitunya ada. Iya. Nah. Itu tergerak karena apa? Kota Bogor oke-oke aja loh sejauh ini ya. Ya. Apalagi kan Mbak bagian dari birokrat lah, Ya. bagian dari pemerintahan Kang Bima sama Kang Dedi gitu kan. Betul. Artinya ya so-so jalan-jalan udah bagus lah. Ya. Tapi apakah memang ketika gue harus maju nih karena ada ngelihat sesuatu yang harus aku beresin gitu kan? Ya, Kota Bogor belum pernah dipimpin sama perempuan. Oh kan? itu, simpel banget sih jawabannya. Iya, belum pernah kan? Nah, makanya saya Jadi seperti memberanikan diri, ya, karena perempuan itu lebih detail. Lebih detail. Yes. Tapi tidak Apa semua yang, perempuan juga detail kan? ya, Tapi butuh keberanian kan sebagai perempuan. betul, betul. Kalau soal keberanian oke lah ya. Oke. Ya, hajar terus lah ya kalau ada yang nggak beres-beres gitu kan. Keberanian dan perhitungan, Perhitungan. yang harus jelas. Hmm. Kan pembangunan sampai saat ini tuh sudah sangat bagus. Iya, Tinggal didetailkan, iya. tinggal dibuat lebih bagus. Nggak mau ngoreksi juga nih. Hah? Nggak mau ngoreksi. Oke lah, by the way, kita ngobrol itu nanti belakang kan. Oke. Mantan lurah, mantan camat, langsung kadis PUPR. Yes. Katanya orang dekat Bima Arya ya? Saya tidak bisa pungkiri bahwa saya lahir dan saya jadi hingga saat ini adalah karena peran beliau. Oke. Karena yang menjadikan saya lurah, camat hingga sampai ke PUPR juga, Iya. saya belajar banyak dari beliau, Hmm, Pak Bima dan Pak Dedi. Itu ya. Artinya sebagai atasan dan senior juga lah ya, Iya. yang memang sudah banyak dalam perjalanan di pemerintahan Kota Bogor bersama-sama ya. Seperti Ya, itu. dan memang beliau adalah kiblat saya untuk seorang pemimpin. Saya banyak belajar dari beliau-beliau itu. Tapi kalau ketemu dalam satu panggung nih, sekarang Ya. kan sama Kang Dedi, Ya, kagok gak? enggak. Enggak Beberapa juga? kali kemarin kita bertemu ya, saya hormati beliau sebagai orang tua saya. Oh gitu. Ya, nggak ada yang salah toh. Ya. Hanya berbeda pilihan saja, Berbeda kan pilihan. tidak membuat kita langsung jontos-jontosan kan. Iya, iya. Ingat loh, politik itu dinamis. Iya, I see. Ya udah ngomongnya udah kayak orang politik sekarang. Aku belajar 1 bulan ini loh. Nggak teratur gitu, teratur. Padahal kemarin mah ngomong pas lagi kepala dinas itu nyablak juga gitu kan. Tapi by the way, Yes. di lapangan kita udah tahu lah Mbak Rena seperti apa ya. Kita juga mafhum lah semua orang. Pencapaian yang kemarin menjadi Ya. fenomenal kan ketika renovasi jembatan Otista kan. Betul Iya sekali. kan, seperti itu. Wow. Artinya bahwa itu bisa jadi modal. Ya. Ya kan? Tapi apakah itu juga akan dilakukan ketika aku udah duduk sebagai F1? Tentunya kan akan banyak friksi segala macam, menghadapi banyak orang, menghadapi kebijakan, belum ketemu DPRD segala macam, kan semua tidak akan lepas dari legislatif. Ya. Seorang Rena yang terkenal tegas, nggak, ya tegas, tegak lurus lah ya seperti itu. Mungkin nggak kalau udah politik, hidup di dunia politik, menjadi pimpinan yang memang didukung oleh politik, Ya. bisa seperti itu? Insya Allah ya, karena tegas itu saya bawa dari saya mulai bekerja jadi ASN sampai dengan saya di PUPR pun itu masih tetap ada dan insya Allah itu akan selalu ada. PR-nya PUPR apa sih? Hah? PR-nya PUPR apa nih? PR-nya PUPR. Aduh, saya ditelanjangin. Harus dijawab, janganlah. Tapi artinya gini, semua orang berharap banyak, Ya, ya kan? Kaum ibu mungkin berharap banyak, karena kedekatan cara memimpin perempuan mungkin berbeda dengan laki-laki. iya, Humanisme cara lebih- komunikasinya, iya, komunikasi. pendekatannya. Bagaimana menyerap sekarang Mbak Rena menyerap
keinginan ya, Ya. warga Bogor terutama ibu-ibu, Ya. kaum perempuan, Ya. termasuk generasi Z nih yang lagi nonton nih di studio ini kan Oke. banyak seperti ini. Yes. Dan secara usia 44 tahun masih Ya. ke dalam kategori muda gitu, Tanda kutip. tanda kutip. Nah seperti apa? Ya, jadi untungnya saya sudah punya pengalaman di wilayah. Jadi saya Iya. sudah banyak tahu terkait dengan orang per orang, karakter banyak orang, gitu kan. Minimal itu jadi modal saya Iya, ketika iya. saya turun, saya memperkenalkan diri saya. Jadi saya selalu sampaikan ketika saya turun, Ibu, ingat jangan memilih kucing dalam karung. Oke. Saya bilang gitu kan. Iya. Minimal Ibu tahu dulu siapa yang Ibu pilih. Kemudian Ibu tahu dan Ibu jatuh hati baru Ibu memilih. Saya sampaikan gitu, selalu saya sampaikan begitu. Ya, kita itu perempuan kan gampang cair ya. Kalau Iya, kita ngobrol iya, jadi nggak betul, terlalu kaku. betul. Mau kita sama ibu-ibu, sama bapak-bapak, ataupun sama Gen Z. Anak saya juga Gen Z dan pendekatannya juga akan Iya, berbeda. iya, betul. Ketika kita dekat dengan para tokoh, dekat dengan anak-anak itu akan beda. Jadi pendekatannya itu disesuaikan pasti. Dan saya selalu sampaikan, jadi pendekatannya silahkan mereka ulik saya, kan harus tahu nih siapa pemimpinnya 5 tahun ke depan mau Iya, betul. diserahkan ke siapa Kota Bogor ini. Nah, dialog dengan banyak dialog, dengan banyak tahu, jadi mereka, oh ibu ini orangnya seperti ini. Minimal mereka tahu sendiri, tidak hanya lihat di banner, poster, atau billboard. Jadi seperti itu. Dan itu saya lakukan, komunikasi silaturahmi. Minimal mereka tahu dulu saya itu siapa, dan mereka pernah berbicara sama saya, pernah membahas sesuatu dengan saya. Padahal hal-hal mungkin hal-hal receh, kadang kan nanyain masalah posyandu. Sebenarnya apa sih yang disampaikan dari para ibu kalau ketemu ya, kalau misalnya Mbak Rena ke lapangan, door to door segala macam, sebenarnya apa sih masalah krusial yang Mbak Rena temuin dari mereka? Bu, ternyata ini bu, ternyata begini gitu. Apa sih sebenarnya? Asal kesehatan. Ada beberapa kebutuhan dasar sih sebenarnya. Kesehatan, pendidikan, kemudian lapangan pekerjaan. Itu yang saya selalu garis bawahi, yang sering diucapkan berulang-ulang. Pendidikan, akses pendidikan gratis, ya kan. Kemudian kesulitan mendapatkan sekolah, Betul. karena ada sistem yang diatur. Kemudian juga ada akses pelayanan rumah sakit atau pusat-pusat kesehatan lainnya. Ada yang berbayar, masih ada yang berbayar, masih ada juga yang sudah digratiskan. Kemudian ketersediaan lapangan pekerjaan. Ya, Bu, kita banyak yang program ditawarkan Mbak itu apa sih? Ya, programnya itu saya menyoroti ada 3-4 hal lah. Program terkait dengan kebutuhan dasar dari warga masyarakat Kota Bogor itu sendiri. Itu tadi itu, Iya, pendidikan, kesehatan. lapangan kerja. Dan satu lagi tuh, Apa tuh? ASN Reborn. ASN Reborn? Yes. Nah, apa tuh? Aku baru tahu nih ASN Reborn. Kayak gimana nih? Karena saya basicnya adalah Oke. ASN, jadi saya tahu kendala yang dihadapi teman-teman ASN, permasalahannya apa, simpul-simpulnya apa, gitu kan. Jadi makanya saya berniat untuk program itu khusus untuk teman-teman ASN sebagai penyelenggaraan pemerintahan di Apa Kota dong, bocorin Bogor. dong. Ya, intinya ASN itu kerjanya harus fokus. Oke. Kemudian ASN itu kerjanya itu harus bisa berkolaboratif. Jadi harus bisa membuka peluang kerjasama dengan orang lain gitu. Jadi tidak hanya lingkungan mereka aja. Dan mengembalikan marwah dari ASN itu sendiri. Ada reward? Harus ada reward dan reward. punishment. Ketika tidak mencapai target, ada punishment-nya. Tapi ketika mencapai target, ada reward-nya. Jadi fair. Artinya udah ada tektokan juga ya dengan ASN gitu loh. Ya. Atau sebagai salah satu lumbung suara nih? Enggak. Enggak juga? Enggak juga. Saya tidak mau mencederai teman-teman saya sendiri. Hanya karena untuk mendukung saya. Jadi sebenarnya basis masa Ibu Rena itu di mana? Di mana-mana. Di mana-mana. Di mana-mana.
Dan kapan mulai memasang baliho sebanyak mungkin? Dan belum berpasangan loh balihonya. Iya, sabar. Ya, Ada aku beberapa tanya yang Teddy, sudah. aku Oke. tanya Teddy, Bang, kapan? Wah, setelah penetapan nomor urut aja katanya Betul, begitu. exactly, benar sekali. Iya. Ya, nomor urut kan masih Sabarlah. lama juga. Enggak lah. Enggak Tapi ya? udah ada beberapa yang kita cicil untuk pasang dan itu di RT RW. Saya rasa kalau billboard itu mungkin untuk daerah perkotaan itu ya mereka udah pasti ada pilihan tetap ya Oke. warga kota. Tapi kalau yang di daerah-daerah pinggir itu kan itu yang harus kita rebut. Iya. Oke. Apa ya? Apa tuh? Enggak. Pertanyaannya begini. Apa tuh? Sebelum mulai deklarasi, Ya. sebelum diusung PDIP, Ya. kan Mbak Ngulik nih. Iya, Mbak kan sempat ke kuning, ya Oke. kan, ke biru juga, semua lah Oke. segala macam. Injury time, tiba-tiba masuk ke merah, gitu. Iya. Story-nya gimana sih? Story-nya ya mungkin udah garis tangan ya. Garis tangan. Ketika saya harus berlayar mulai dari kandang banteng. Di luar prediksi semua, tapi semua prosesnya saya lewati dan berawal dari kandang banteng. Ini narasinya udah kayak politisi sekarang. Beda ya? Enggak Beda lah, banget. aku belajar. Belajar banget gitu ya. Iya, fast learning Jadi, lah. sangat jangan sampai mencederai yang lain, gitu. Tahan-tahan, ya, padahal pengen tumpah kan. No, Enggak nggak juga boleh ya? begitu. Harus santun ya. Harus santun ya. Oke, aduh, 22 tahun di ASN. Ya, betul. Oke, usia 44 Yes. dan karir tuh masih ada 15 tahun. Kalau Iya. kalau salah koreksi Almost, ya. ya. Almost sekarang terakhir PUPR. Ya, Loncatannya itu akan nggak tahu mau kemana. ya, Bicara soal karir, itu Iya. karirnya sudah moncer kalau aku bilang seperti itu. iya. Seberapa, aku sih menyayangkan gitu loh. Oke. Aku menyayangkan. Gila loh, 15 tahun lagi loh baru Ya. pensiun. Bisa aja terakhir jadi sekda kah atau ditarik ke kementerian kah? Ya. Segala macam. Itu terpikirkan nggak sih? Gitu loh, hanya untuk sekarang ikut pilkada seperti ini. Terpikirkanlah, itu sudah diskusi saya dengan suami saya, dengan Iya. keluarga saya. Cuman pada prinsipnya, Ini pertaruhan loh. iya kan kita bertarung ini, Iya, iya, berjuang kita, Oke. berjuang, loh. Berjuang ya? Berjuang loh kita. Itu sudah dipikirkan dengan segala konsekuensi terburuk pun yang nanti kalau seandainya saya kalah. Hmm. Tapi balik lagi, setiap step dalam karir saya itu pasti ada target dan tujuan. Hmm. PUPR itu udah mentok, Mak. Masa? Udah mentok dong. Itu kan dinas tertinggi, ya paling mentok sekda. Ya artinya kan dari PUPR bisa aja balik lagi ke dinas mana, dinas mana kan Ya, nggak begitu konsepnya. Yang terjadi di ASN sekarang kan seperti itu, Ya, muter-muter. ya karena udah mentok Ya. dan saya nggak mau ada di zona nyaman itu. Iya, Makanya saya keluar baca dari tuh zona soal nyaman, zona nyaman itu pingin keluar dari zona nyaman kan. Kalau pemimpin itu memang harus tidak berada di zona nyaman. Iya, Kalau iya, pemimpin ya, iya, iya, iya. menurut aku, koreksi Iya. kalau aku salah. Ah. Karena kalau dia ada di zona nyaman, dia akan mudah dijatuhkan. Oke. Karena dia nggak waspada. Hmm. Tapi kalau dia sudah keluar dari zona nyamannya dia harus waspada dan insya Allah. Artinya kalau jadi wali kota kan bukannya masuk ke zona nyaman juga kan? Nggak juga, Hah? nggak juga. Masa sih? PR-nya banyak. Iya, iya, iya. Iya kan? Hmm. Jangan berpikir secara umum lah. Minum Berpikir dulu. itu Nah, Mbak. yang sudah itu pasti dia harus tidak berada di zona nyaman. PR-nya banyak, bicara soal PR banyak. Sudah belanja PR belum masalah? Belanja masalah Belanja maksudnya. masalah. Ada beberapa yang diharapkan sama warga Kota Bogor itu. Oke. Ya kan, dengan kemampuan APBD kita, dengan kemampuan PAD kita, saya rasa bukan hal yang mustahil untuk dilaksanakan. Seperti itu. Ya intinya ada beberapa masukan, ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh warga. Nah, itu yang akan kita bereskan. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, fokusnya kami adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar dulu.
Yang tadi itu ya. Yes, karena kan kita mau menghadapi Indonesia Emas 2045. Sementara momentumnya nih saat ini nih, kita menciptakan generasi-generasi yang luar biasa. Karena saya seorang ibu ya. Iya, iya. Kita Ibu nggak dengan berapa anak? 2 anak. 2 anak ya. Yes. Usianya juga sudah anak-anak Gen Z ya, anak milenial. Semester 4 satu iya, lagi iya. SMA. Iya, iya. Perempuan dua-duanya. Dua-duanya perempuan. Yes. Iya, iya. Jadi ya makanya saya bilang ini momentum akan lewat kalau misalnya kita tidak berani mengambil momentum itu. Nah, mulai dari sini nih kita melahirkan generasi-generasi yang memang benar-benar berkualitas. Generasi yang punya hak untuk bisa bersekolah, generasi yang punya hak untuk dapat kehidupan yang lebih layak lagi. Seperti itu. That's right. Ya, Ini pemikiran seorang ibu Iya, ya. iya, iya, Pak. Beda dengan Bapak. Bicara momentum, saya jadi tergelitik. Ini momentum atau memang jebakan Batman sih sebenarnya? Enggak, saya selalu berbaik sangka dengan apa yang terjadi kepada saya. Karena itu adalah obat yang Husnuzon lah ya. paling mujarab supaya Iya, saya iya, tidak iya. sakit jiwa. Betul, biar tidak masuk ke hati gitu ya. Nah, kita nggak Gitu boleh lah. baper. Iya, Sebagai nggak boleh. pemimpin itu jangan baper. Seperti itu ya. Iya, iya, iya. Tapi tidak merasa ditinggalkan Enggak dong. oleh teman-teman atau yang sebelumnya. Ya, itu kan- Wah, ayo naik segala macam, ayo maju segala macam. Enggak lah. Jadi- Saya rasa itu bagian dari konsekuensi langkah yang saya ambil. Oke. Jadi saya udah harus siap dengan apapun itu, kehilangan teman baik, Iya. kehilangan orang-orang yang saya percaya. Itu udah konsekuensi yang sudah saya ukur dan sudah saya prediksi akan terjadi. Terus seberapa hebatnya sih Rena bisa meyakinkan PDIP sehingga dia memberikan rekomendasi kepada? Rekam jejak saya udah jelas. Oke, rekam jejak. Bisa dilihat. Kerja saya juga bisa dilihat. Kebetulan ketua umumnya juga seorang perempuan hebat. Ya, 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 Ibu Mega ya. Jadi inline. Inline ya. Iya. Ya, ya, ya. Pasti akan lebih lebih nyambungnya, connect-nya dapat. Seperti itu. Sesimpel itu. Sesimpel itu ya. Tapi kalau bicara nanti dalam perjalanan Ya. pemerintahan, kan PDIP sendiri hanya memiliki 6 kursi ya. Baik. Seperti itu. Apakah itu akan menjadi problematik ketika harus berhadapan dengan legislatif yang memang lebih banyak kursinya dari PDIP kan? Mungkin saat ini kita harus teman-teman beda warna itu ya harus fokus dengan pilihannya mereka. Tapi kan setelah ini mau sampai kapan kita bermusuhan? Iya, iya. Jangan terlalu berburuk sangka juga, nggak nggak boleh boleh, itu. iya, iya, iya. Semuanya nanti akan indah pada waktunya. Akan dan indah akan pada bersahabat waktunya. lagi Iya, seperti iya, itu. iya. Jadi saya rasa nggak ada masalah. Pun saat ini mereka harus fokus dengan pilihan mereka ya memang kewajibannya seperti itu dari partai pastinya. Seperti itu. Iya. Tantangannya menghadapi 4 calon ya. Ya, Ini sekarang bahkan 5 dengan Mbak Ren. Artinya Ya. tantangannya tidak mudah ya. pasti. Tidak mudah. Ya. Artinya perlu lompatan, perlu strategi khusus Betul. ya kan. Seringkali kan semua calon bicaranya pada tataran teoritis aja soal Ya. ini soal ini. Ya. Tapi sebenarnya apa yang akan benar-benar akan ditawarkan selain dari beberapa prioritas itu? Tanpa menyinggung apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman juga ya, dilakukan oleh Kang Bima, Kang Dedi, atau Mbak Rena juga bagian dari pemerintahan gitu ya. Tapi kira-kira apa? Selama ini kan pembangunan di tengah, Ya. ya kan? Artinya orang pinggiran kemana aja nih, seperti itu. Apakah ada solusi ke situ? Ya. Jadi memang ada beberapa masukan juga terkait ke depannya kalau memungkinkan melakukan pembangunan itu merata sampai ke daerah-daerah perbatasan. Dan itu saya rasa juga bukan hal yang sulit. Itu kan tergantung kebijakan, arah kebijakannya, pemimpin ke depannya seperti apa. Ya mereka juga pengen dong diperhatikan seperti di tengah kota, Iya, ya iya. kan. Sebenarnya sih tahun-tahun kemarin itu memang di tengah kota dan di daerah-daerah perbatasan itu juga ada. Sudah Semuanya ada. Hanya saja mungkin belum terekspos secara masif. Kemudian juga
proyek-proyek besar itu memang adanya di tengah kota, tapi bukan berarti di pinggir kotanya tidak ada. Nah, selanjutnya ke depan insya Allah nih kalau jadi kita akan lebih fokusnya untuk daerah pinggir-pinggir kota. Karena mereka punya hak yang sama. Kira-kira apa yang sudah terpikirkan oleh Mbak Rena untuk daerah-daerah pinggiran itu mau diapain? Yang jelas mereka mendapatkan akses jalan yang layak. Oke. Jadi keluhannya masih seputaran jalan yang memang masih ada beberapa jalan yang memang belum, dan itu sebenarnya berbagi tugas antara dinas pemukiman dengan dinas PUPR. Ya kan sudah ada tugasnya. Nah, jalan-jalan pemukiman memang kondisinya masih ada yang sedang, ada yang kurang baik. Nah, itu yang akan jadi prioritas kita untuk akses jalan di pemukiman-pemukiman padat penduduk. Saluran dan trotoar juga. Kemarin waktu saya ke utara, di utara itu kenceng banget minta untuk dibangunkan trotoar juga sama kayak di tengah kota. Tapi PR-nya itu adalah kondisi ruas jalannya, ruas jalannya itu tidak selega di tengah kota. Jangan cuma ngebangun jogging track gitu di tengah kota gitu ya. Karena di situ ada sekolah, lalu lintas padat, dan anak-anak juga butuh untuk trotoar untuk jalan gitu. Bicara transportasi, bicara soal kemacetan. Sampai saat ini mungkin bertahun ke tahun berganti, pimpinan berganti, itu menjadi salah satu masalah yang memang belum terpecahkan. Konversi angkot, malah berhenti tengah jalan juga. Terus ada angkot listrik lah, terus ada juga sekarang bis kita. Kira-kira sudah ada belum sih pemikiran yang briliannya dari seorang Rena yang memang udah cukup lihai di lapangan? Dulu beresin PKL di Sempur aman-aman aja tuh, meskipun ramai gitu kan, meskipun sempat ada penolakan segala macam. Nah, tapi apakah perlu seorang ketegasan kan untuk mengatasi soal kemacetan ini? Perlu juga ada kebijakan yang benar-benar berpihak ke semua, tapi tidak lantas juga menimbulkan persoalan lain. Tagline kita itu kan bersama membangun Kota Bogor. Jadi membangun itu bukan semata-mata hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga tanggung jawab masyarakat dan perusahaan atau swasta. Nah, kami bersama di situ kita sampaikan bahwa kita itu membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi orang di luar Kota Bogor juga, orang di luar pemerintahan untuk sama-sama membangun di Kota Bogor. Apalagi kalau dia sudah berinvestasi di Kota Bogor. Ya kita mudahkan investasinya, kita percepat proses perizinannya. Sekarang kan tata ruang sedang disusun nih untuk wilayah utara, wilayah selatan gitu. Nah itu kan mempermudah sebenarnya. Sekarang tuh yang sudah ada tuh wilayah timur. Itu sudah, timur dan tengah itu sudah ada. Nah, makanya saya bilang kita tuh nggak bisa mengandalkan APBD saja. Makanya kita perlu kolaboratif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sumber pendanaan terbesar itu kan ada di pusat sebenarnya, tapi lobby-lobbynya itu seperti apa? Kenapa lobbynya itu sampai terputus di tengah jalan? Itu kan pasti there's something wrong, ada sesuatu yang nggak putus kemarin itu kan, ada yang nggak disepakati bersama. Kenapa tuh? Ya saya nggak, intinya ya kita tetap jalin komunikasi harus gitu kan dengan pemerintahan pusat, itu diperbaiki lagi hubungannya. Miskomunikasinya di mana itu, karena kita nggak akan bisa berdiri dengan APBD kita untuk membangun apalagi transportasi Kota Bogor ini untuk kedepannya secara sendiri. APBD memang nggak akan cukup ya? Pasti nggak akan cukup. Nggak cukup ya, kurang dari 1 triliun ya APBD. PAD. PAD. PAD 1 lebih. 1 lebih. APBD 3,1 ya, 3,2. 3,1 triliun. Dan memang itu kalau tidak ada bantuan dari pusat memang tidak bisa. Iya, itu kan tergantung lobby kita terhadap pusat dan bagaimana pemimpin itu bisa meyakinkan pusat bahwa daerah mereka layak untuk mendapat bantuan. Itu kan masalah trust antara pemerintah pusat dengan kita.
bicara soal lobby kayaknya nggak sulit juga ya buat Mbak Rena ya. Apalagi suami kan salah satu pejabat penting di kementerian kan. Insya Allah saya tuh selalu optimis menghadapi apapun itu dan saya yakin Allah selalu kasih saya jalan. Ya, amin. Itu optimis aja, jangan sampai pesimis. Iya. Jadi melepaskan persoalan-persoalan masalah pribadi kemarin dengan tujuan sekarang melihat menatap ke depan apa yang harus dilakukan. Mungkin seperti itu. Yes, betul. Dengan tagline-nya ready itu. Iya, jadi kita tuh udah siap lahir batin untuk memimpin Kota Bogor. Wis, keren. Mudah-mudahan ya. Insya Allah. Tapi mungkin orang masih berharap dengan ketika jadi Rena seorang wali kota Bogor bakal tegas gak ya? Gitu. Harus tegas, saya jamin itu. Saya akan tegas dan saya akan seperti Rena yang sebelumnya sudah dikenal. Karena itu modal dasar saya. Yeah. Mereka tahu itu karena saya tegas. Mereka kenal saya karena ketegasan saya dan itu akan saya bawa sampai nanti saya bisa duduk sebagai wali kota Bogor. Oke. Kita buktikan ya. Kita buktikan ya. Kalau saya tidak tegas, sampaikan. Oke. Kalau saya tidak tegas, ingatkan saya. Kalau saya tidak sampaikan target-target kerja saya siap mengundurkan diri. Artinya 100 hari kita akan memantau terus itu. Pasti. 100 hari ya. Yes. Seperti itu. Yes. Oke. Harus itu ya. Bantu saya. Bantu saya, mengingatkan saya untuk tetap pada koridor-koridor, untuk tetap jadi diri saya sendiri. Iya. Terakhir, bicara soal birokrat, jadi pimpinan di sebuah pemerintahan daerah. Ya. Kecenderungan bahayanya itu lebih besar. Bahayanya lebih besar gini menurut saya. Tawaran kah, segala macem kah, atau harus berurusan dengan orang yang pada akhirnya bisa menjerumuskan. Kan seperti itu. Banyak kepala daerah yang berurusan dengan KPK sekarang. Artinya bisa jadi karena dia tidak tegas atau bisa jadi karena dia teriming-imingi segala macam. Posisi Mbak Rena itu akan seperti apa menghadapi? Karena pasti akan intervensi itu akan banyak. Jadi gini, idealnya seorang pemimpin itu kalau dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi udah selesai nih sebenarnya? Saya tidak akan maju kalau saya belum selesai dengan diri saya sendiri. Dan saya pastikan bahwa saya tidak akan cawe-cawe, saya tidak akan meraih keuntungan, atau balik modal mungkin ya. Atau apalah itu bahasanya. Dan saya pastikan juga keluarga-keluarga saya tidak ikut campur urusan proyek di Kota Bogor. Bener nih. Silahkan dibuktikan. Bener nih. Kalau saya salah, ingatkan saya dan saya siap mundur. Iya. Saya pastikan itu. Pastikan itu ya. Karena saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Nanti jangan sampai tiba-tiba di belakang di kemudian hari gitu ya. Oh ternyata saudaranya bisa di cross check. Adik saya cuma satu dan saya pastikan dia tidak akan cawe-cawe di Kota Bogor. Seperti itu. Oke. Thank you banget. Siap. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Renanda Prina, calon wali kota Bogor 2024. Amin. Dari PDIP. Semoga usahanya diridhoi. Amin. Semoga lancar. Amin. Semoga membawa perubahan. Amin. Untuk Kota Bogor tercinta ini. Harus. Terima kasih sudah hadir di studio Tribun Bogor. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selalu ada waktu untuk Tribun. Oke, terima kasih. Tribunner, itu perbincangan hangat dengan calon wali kota Bogor. Perempuan satu-satunya, Renanda Prina. Tunggu di kesempatan berikutnya, di program berikutnya, Tribun Talks edisi menuju Balai Kota Bogor. Saya Bidi Henaldi, pamit undur diri. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.